guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya akan mereview pemakaian kampas ganda FCC NMAX di Yamaha Aerox saya, yang kebetulan saat ini udah menempuh jarak 300 km ya, dari pertama kali saya pakai kemarin. Dan ini dia ya guys, hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Emang cengkramannya masih belum merata ya di bagian kampas gandanya. Yang bisa kalian lihat modelnya seperti ini ya. Dikarenakan saya kan pakai mangkok yang ada goldnya seperti ini. Tapi kalau dibandingkan dengan dulu pakai Orion NMAX ya, walaupun ini sama-sama ori juga ya, FCC, ada perbedaannya ya guys. Pada saat si kampas ganda bersinggungan dengan mangkoknya. Kalau di video tahun 2020 ya, ini habisnya rata semua ya. Jadi gesekan antara kampas dan mangkok ini rata dari ujung sini sampai ujung sini. Tapi kalau sekarang dia hanya di bagian sininya aja. Sedangkan untuk bagian dalamnya yang deket secondary pulley-nya dia belum ada gesekan. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi gini guys, ternyata mangkok yang udah saya pakai dari tahun berapa nih ya? Ini Juli tahun 2018. Udah cukup lama banget ya. Udah mau 6 tahun pakai mangkok dari Mas Andik juga ya. Ternyata ini mangkoknya udah mulai peang ya, terutama di bagian yang sebelah ininya nih. Kita pasang gini dulu. Bagian yang sebelah ini nih. Dibilangnya bagian luar apa dalam ya? Karena kalau dipasangin dia di bagian dalam atau di bagian bibir ininya nih ya. Kalau saya terawang ya, ini juga baru kelihatan. Karena kalau di kampas ganda yang sebelumnya udah saya pakai itu udah nggak kelihatan ya bekas gesekan kampas ganda dan mangkoknya. Setelah saya lihat-lihat lagi, ternyata memang ada selisih beberapa mili ya. Mungkin kalian nggak bisa terawang dengan jelas dari bagian yang ininya ke area dalam ini nih, atau dari jalur yang pertama ke kedua dan sampai ke tiganya. Ini kalau di saya kelihatan jelas banget ya, ada perbedaan gapnya. Ini agak susah nih, bentar ya. Kita ambil posisi yang enak dulu, karena saya baru ngecek ya. Gara-garanya puli slack lagi. Oke. Kita taruh dulu guys. Set. Dia enak nih. Nah, jadi dari yang bibir depannya ini ke arah kedua dia udah ada gap. Nah, ini nggak tembus semua. Harusnya kan dia bisa lolos semua kalau dia rata. Tapi sayangnya dia udah ada gapnya. Alias yang bagian sini udah lebih pendek daripada yang bagian dalam. Makanya kampas gandanya seperti ini nih. Walaupun seperti ini, tarikan oke banget ya guys. Ditambah paduan per CVT-nya pakai DRP yang 1000 rpm, tarikan motor enak banget. Ya anggaplah kemarin laharnya nggak kenapa-napa ya. Karena kan motor saya dibenerin hanya di bagian lahar ya. Nggak ada tune up lainnya, penggantian part lainnya hanya di bagian lahar knock-on as aja. Itu pun pakai yang standar lagi. Jadi saya pikir nggak ada pengaruhnya sama sekali setelah ganti lahar knock-on as ke performa motor ya. Nah, setelah ganti kampas ganda pakai yang NMAX FCC ini, jelas tarikan motor berbeda banget. Karena kan kampas ganda yang sebelumnya udah tipis banget, jadi bikin boros bensin. Kalau perbandingannya sih ya kira-kira 10-12 ya. Bukan 11-12. Pokoknya saya ngeluarin uang 70.000 untuk beli Shell Super, itu bisa habis 2 hari. Berarti seharinya 35.000. Jarak tempuh bolak-balik sekitar 80 km ya, dari Depok ke Kelapa Gading dan Kelapa Gading balik lagi ke Depok. Kenapa nggak saya hitung dari average-nya? Karena average-nya ini kadang-kadang ngaco, dikarenakan tangki saya udah 8 liter, jadi hitungannya kadang nggak akurat. Jadi saya lebih patokan
perhitungannya itu jarak tempuh yang saya lewatin setiap harinya ya. Pokoknya ini gak salah lagi dah. Kalau kalian mau ganti kampas ganda motor kalian, baik itu NMAX Old, NMAX New, Aerox atau All New Aerox, atau Lexi pun bisa pakai kampas ganda NMAX FCC-nya. Bahkan bisa dipakai juga di produk-produk Honda ya, kayak PCX atau Vario pun bisa pakai kampas ganda yang ini, karena dimensi kampas gandanya ini lebih besar dan bikin tarikan di motor kalian itu jauh lebih enak. Ini saya masih belum ketemu nih mangkok originalnya di mana. Saya tetap pengen nyobain pakai mangkok originalnya, tarikannya enak apa enggak kalau pakai originalan di combine dengan kampas ganda NMAX FCC ini. Dan semoga aja awet ya. Kampas ganda ini bisa tahan sampai 4 tahun seperti pemakaian sebelumnya ya. Terus ada satu kekurangan di kampas ganda ini, seperti kalian dilihat di video sebelumnya, kalau lubang pernya agak sedikit lebih kecil, tapi itu nggak terlalu ngaruh ya, karena begitu dipasang pernya juga ngepas ya. Lebih enak agak sempit daripada agak longgar. Kalau longgar itu malah rentan pernya mencelat ya, atau lepas. Karena banyak juga kejadian pada saat pakai kampas ganda non ori alias KW-KW-an, untuk pengikat per kampas ganda yang ada di bagian dalamnya ini, itu dia patah. Mudah-mudahan ini awet. Nanti saya akan review lagi. Mungkin di angka 1000 km ya. Jadi masih ada 700 km lagi yang harus saya tempuh untuk mereview kedua si kampas ganda ini. Termasuk nanti saya akan cari juga pakai mangkok yang biasa ya guys, nggak model bolong-bolong seperti ini. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.